Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidir, Prodi Penyuluh Pertanian Universitas Muhammadiyah Palopo. Pada kesempatan yang singkat kali ini, saya akan menjelaskan materi saya mengenai CSR atau Corporate Social Responsibility dari PT Persero Indonesia. Jadi, apakah CSR itu? Pengertian CSR atau Corporation Social Responsibility adalah suatu konsep atau tindakan yang dilakukan dunia usaha atau industri sebagai rasa tanggung jawab. Tanggung jawab itu akan ditujukan untuk sosial maupun lingkungan sekitar. Adapun fungsi CSR. Fungsi CSR adalah untuk melaksanakan tugas dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi para pelaku usaha atau industri dalam konteks PR atau public relation. Tanggung jawab sosial perusahaan akan diimplementasikan dalam program dan kegiatan community relation. Selanjutnya, apa sih tujuan dari CSR? Yang pertama, mengharapkan izin sosial untuk beroperasi atau social license to operate. Yang kedua, memperbaiki hubungan dengan regulator. Yang ketiga, peluang mendapatkan penghargaan dan pengakuan dari masyarakat. Yang keempat, membentangkan akses menuju market yang lebih luas. Kelima, memperbaiki hubungan dengan stakeholders. Dan yang terakhir, meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan. Berikutnya, prinsip dan komitmen Persero. Sebagai salah satu perusahaan properti terbesar di Indonesia, Perseroan sangat menyadari bahwa kehadirannya harus memberikan dampak yang positif bagi kondisi sosial dan perkembangan hidup masyarakat di sekitarnya, baik di sekitar kantor, pusat, maupun lokasi proyek. Menyadari bahwa kinerja perusahaan tidak hanya diukur dari aspek ekonomi saja, melainkan juga dari aspek kinerja, sosial, dan lingkungan. Persero sangat memperhatikan kegiatan Corporate Social Responsibility atau CSR yang dilakukan di setiap tahunnya agar keberlanjutan bisnis Persero berjalan selaras dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Berikutnya, kebijakan dan pilar program CSR Persero. Persero memiliki 3 pilar kegiatan CSR, yaitu yang pertama, kesehatan, keselamatan kerja, dan lingkungan atau K3L. Yang kedua, pengembangan kekuatan sosial dan kemasyarakatan. Dan yang ketiga, tanggung jawab atas barang dan jasa yang dijual pada konsumen. Yang selanjutnya, dasar hukum. Kegiatan CS Perseroan berdasarkan pada peraturan pemerintah, yaitu pasal 1 ayat 3 dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Yang selanjutnya, ketenaga kerjaan. Persero memberikan perhatian dan komitmen yang tinggi dalam kesetaraan gender dan kesempatan kerja dengan memberikan kesempatan yang sama kepada semua karyawan untuk bekerja, berkreasi, dan berkembang tanpa memandang etnis, agama, ras, gender, ataupun kelas sosial mereka. Berikutnya, kesehatan kerja. Untuk memastikan bahwa aspek kesehatan dan keselamatan kerja terwujud dengan baik, Perseroan memfasilitasi karyawan dengan program kerjasama dengan BPJS Kesehatan dan juga bekerjasama dengan pihak asuransi dan Siloam Hospital. Yang selanjutnya, keselamatan kerja. Aspek berikutnya yang tidak kalah penting adalah keselamatan kerja. Perseroan sangat memprioritaskan keselamatan kerja, terutama pada pengerjaan proyek-proyek yang besar. Prosedur keselamatan kerja tersebut berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Dan yang terakhir, dampak dari kegiatan CSR. Berhubung lini bisnis Perseroan mencakup semua segmen kebutuhan yang diperlukan masyarakat masa kini, yaitu mulai dari lahir, tumbuh, sekolah, kesehatan, hingga wafat. Dengan adanya perseroan ini memberikan dampak signifikan pada lingkungan sekitarnya. Baiklah,
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pembahasan materi kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.